Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Melinda dengan NIM 10322111053. Sebelumnya, izin di sini saya akan memaparkan tugas UTS kami untuk menjelaskan tentang jaringan ventilasi pada tambang bawah tanah. Di sini saya akan membawakan materi dan studi kasus dari PT Nusa Alam Lestari yang mencakup sistem ventilasi alami, ventilasi mekanis, dan peralatan yang digunakan. Sistem ventilasi tambang bawah tanah pada PT Nusa Alam Lestari ini menggunakan dua dari ventilasi yang tersebut. Yang berlokasikan di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Yang pertama, pentingnya ventilasi tambang itu berfungsi untuk menyediakan udara segar dengan kadar oksigen minimal 19,5% dan karbon dioksida maksimal 0,5%. Lalu bisa juga untuk mengencerkan gas beracun seperti CH4 atau metana dan CO2. Mengontrol suhu dan kelembapan agar sesuai dengan standar kerja dari mulai 18 derajat Celcius sampai dengan 24 derajat Celcius. Mengurangi konsentrasi debu dan kontaminan di udara tambang. Lalu jenis sistem ventilasi yang akan digunakan itu ada dua, yaitu ventilasi alami memanfaatkan perbedaan tekanan dan temperatur antara udara luar dan dalam tambang. Lalu yang kedua menggunakan ventilasi mekanis, yaitu menggunakan kipas untuk menciptakan aliran udara yang terkontrol. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem ventilasi alami. Mekanisme kerjanya yaitu terjadi karena perbedaan tekanan antara jalan masuk udara atau intake dan jalan keluar udara yaitu outtake. Perbedaan temperatur antara udara luar dan dalam tambang. Udara lebih panas di dalam tambang akan mendorong aliran udara keluar. Lalu sistem ventilasi alami yang digunakan pada penerapan di PT Nusa Alam Lestari ini digunakan pada tambang dengan kedalaman terbatas kurang dari 100 meter. Efektivitas bergantung pada kondisi cuaca dan topografi. Lalu keterbatasannya itu tidak efektif untuk tambang dengan kedalaman lebih dari 100 meter karena tekanan alami tidak cukup besar untuk mengatasi resistensi udara. Lalu yang kemudian sistem ventilasi mekanisnya, komponen utamanya itu yang pertama itu main fan atau kipas utama yang berfungsi mengalirkan udara bersih ke seluruh bagian tambang melalui intake utama. Spesifik kapasitasnya itu menggunakan 2200 HP, tekanannya kurang lebih dari 3200 PA. Lalu yang kedua itu menggunakan auxiliary fan atau kipas bantu yang berfungsi untuk meningkatkan sirkulasi udara di area tertentu seperti jalur akses atau front penambangan. Lalu kemudian spesifikasinya itu menggunakan kapasitas 100 sampai 150 HP, diameter ducting fleksibel 600 sampai 800 mm. Lalu yang ketiga itu menggunakan booster fan atau kipas penguat yang berfungsi untuk menambah tekanan pada percabangan jalur ventilasi tanpa meningkatkan volume total udara. Lalu sistem hembus dan isap, di sini kita akan menggunakan sistem ventilasi hembus dan hisap. Ventilasi hembus itu udara bersih dihembuskan masuk melalui intake dengan tekanan positif, sedangkan ventilasi hisap udara kotor dihisap keluar melalui outtake dengan tekanan negatif. Lalu di sini sudah dijelaskan tadi, tetapi ini ada tambahan. Peralatan yang digunakan itu seperti main fan yang berfungsi untuk sirkulasi udara utama, menggunakan spesifikasi 2200 HP, tekanan kurang lebih dari 3200 PA. Lalu yang kedua itu auxiliary fan, meningkatkan tekanan lokal menggunakan spesifikasi 100 sampai 150 HP. Lalu booster fan, memperkuat aliran di percabangan yang menggunakan spesifikasi 500 sampai 100 HP. Kemudian menggunakan regulator udara
yang berfungsi untuk mengontrol distribusi aliran yang menggunakan spesifikasi bahan tahan api. Lalu ada bulkhead yang berfungsi untuk partisi jalur di udara yang menggunakan spesifikasi beton atau steel plates. Lalu kemudian pintu ventilasi yang berguna untuk arahkan aliran udara yang menggunakan spesifikasi automatic damper. Lalu kemudian sensor gas yang berfungsi untuk deteksi gas berbahaya yang menggunakan spesifikasi sensor otomatis. Lalu regulasi dan standar ventilasi itu bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi. PT Nusa Alam Lestari mematuhi standar keselamatan berdasarkan Kep Dirjen nomor 185 tahun 2019. Kemudian aliran udara bersih harus memenuhi kadar oksigen minimal 19,5% dan karbon dioksida maksimal 0,5%. Peta ventilasi harus diperbarui setiap ada perubahan struktur tambang. Jadi di tambang bawah tanah itu akan berubah terus-menerus petanya karena di tambang bawah tanah akan membuat setiap lorong baru untuk melakukan lokasi tambang baru. Jadi ketika tambang bawah tanah melakukan tambang baru, melakukan lokasi yang baru, maka peta ventilasi itu harus diperbarui karena struktur tambangnya akan berubah dan ventilasinya juga akan berubah. Lalu monitoring dan pemeliharaan. Pemeliharaan rutin dilakukan pada main fan, auxiliary fan, dan pintu ventilasi otomatis untuk mencegah kerusakan yang dapat mempengaruhi efisiensi sistem ventilasi. Lalu tantangan operasional ventilasi yaitu yang pertama resistansi udara. Resistansi meningkat sebesar 15-20% setiap tambahan kedalaman 50 meter akibat gesekan pada dinding terowongan. Lalu yang kedua itu kebocoran udara. Kebocoran mencapai 30-40% di junction atau perjabangan jalur ventilasi yang mempengaruhi efisiensi sistem secara keseluruhan. Best practice di PT Nusa Alam Lestari ini menggunakan tiga cara. Yang pertama itu kombinasi sistem ventilasi, menggunakan kombinasi main fan dan auxiliary fan untuk efisiensi maksimum dalam distribusi udara bersih ke seluruh area tambang. Jadi di PT Nusa Alam Lestari ini menggunakan dua sistem ventilasi tadi, yaitu ventilasi alami dan ventilasi alami dan ventilasi mekanis. Maka akan jika lebih baik jika sistem ventilasi tersebut dikombinasikan seperti yang dilakukan oleh PT Nusa Alam Lestari tadi. Lalu yang kedua itu menggunakan monitoring real time atau implementasi teknologi IoT untuk pemantauan kondisi ventilasi secara real time membantu mendeteksi gas berbahaya lebih cepat. Jadi gunanya monitoring real time ini agar kita cepat mengetahui apa yang akan terjadi di dalam lorong-lorong tambang bawah tanah ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan dan merugikan PT tersebut. Lalu yang ketiga itu melakukan pelatihan khusus. Pelatihan rutin bagi petugas ventilasi dilakukan setiap kuartal untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem ventilasi dan keselamatan kerja. Hal ini sangatlah penting karena jika petugas dari ventilasi tersebut tidak ahli atau kurang pemahamannya, itu akan sangat berbahaya bagi pekerja dan sangat merugikan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang terakhir kesimpulannya
Ventilasi yang efektif sangat penting untuk keselamatan pekerja tambang bawah tanah PT Nusa Alam Lestari, serta keberlangsungan operasional tambang yang produktif dan aman. Maka dari itu, ventilasi yang efektif termasuk hal yang paling sangat penting untuk kegiatan tambang bawah tanah karena mempengaruhi banyak hal dan akan merugikan banyak hal ketika ventilasi tersebut tidak berhasil. Baiklah, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya meminta maaf. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.